Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Selamat pagi kepada asisten dosen mata kuliah Probabilitas dan Statistika, dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Simitra Tumeong dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 1332145. Tujuan saya dalam melakukan video presentasi kali ini yaitu membahas soal ujian tengah semester Probabilitas dan Statistika. Pada soal yang pertama, peluang orang dioperasi setelah terdeteksi sakit ginjal adalah 0,45, peluang orang sakit ginjal adalah 0,20, peluang seseorang sakit ginjal dan dioperasi adalah dengan pilihan A 0,445, peluang B 0,09, peluang C 0,44, peluang D 0,1, peluang E 0,225. Dengan melakukan penyelesaian yang diketahui yaitu peluang A yaitu 0,45, di mana peluang A ini merupakan dioperasi setelah terdeteksi sakit. Peluang B sama dengan 0,20, di mana peluang B merupakan sakit ginjal. Yang ditanya yaitu peluang A dan B. Maka dengan melakukan penyelesaian, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A yaitu terdeteksi sakit, dioperasi setelah terdeteksi sakit dengan memiliki nilai 0,45 dan dikali dengan 0,20 yaitu nilai dari peluang B, di mana peluang B merupakan sakit ginjal. Maka diperoleh hasil dengan 0,09. Kemudian pada soal yang kedua, pengertian skala ordinal yang paling tepat adalah pilihan A, skala yang memiliki 0 mutlak, pilihan B, skala yang dapat membedakan nilai dan memiliki tingkatan, peluang C, skala yang berupa data numerik, peluang D, skala yang tidak memiliki 0 mutlak dan jarak antar data sama. Pilihan E, skala yang dapat membedakan nilai saja. Maka jawaban dari skala ordinal yang paling tepat itu skala yang dapat membedakan nilai dan memiliki tingkatan. Lanjut pada soal yang ketiga. Berikut ini adalah data dari nilai Probstat, di mana data dari nilai Probstat yaitu A8, 7, 10, 7, 7, 8, 6, 8, 8, 7, 10, 8, 8, 10, 10, 8, 6, 8, 6, dan 5. Maka selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian. Pada penyelesaian yang pertama yaitu rataan data, di mana rataan data yaitu X bar sama dengan 8 ditambah dengan 7 ditambah dengan 10 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 8 ditambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 5 dibagi dengan 20 yaitu banyak data. Maka jumlah dari keseluruhan data Probstat yaitu 155 dibagi dengan 20, maka dihasilkan hasil 7,75. Yang selanjutnya pada pilihan yang ke B yaitu tabel frekuensi. Nah, di mana untuk menemukan data dari tabel frekuensi berikut, maka dilakukan pencarian dengan K, di mana K ini merupakan banyak data interval, di mana dengan memberikan rumus 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, di sini 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, N ini merupakan banyak dari data.
Nah, di sini K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 dengan log 20. Banyak data di sini merupakan 20. Nah, kemudian disama dengan ditambah 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log 20. Log dari 20 yaitu 1,30. Nah, sama dengan 1 ditambah 4,29. Melakukan perkalian dahulu, kemudian melakukan penjumlahan. Nah, di sini sama dengan 5,29 dan dibulatkan ke atas, maka menghasilkan data dengan hasil dengan 6. Nah, kemudian J yaitu jangkauan. Lakukan Xmax, di mana Xmax-nya itu dengan 10 dan dikurang dengan 5, di mana Xmin-nya dengan 5. Xmax dikurang dengan Xmin sama dengan 10 dikurang dengan 5 sama dengan menghasilkan 5. Nah, kemudian yang C yaitu panjang dari interval yaitu jangkauan dibagi dengan banyak interval yaitu 5, di mana nilai jangkauan yaitu 5 dan nilai dari K yaitu 6. Maka J per K sama dengan 5 per 6. Nah, hasil dari panjangnya yaitu 0,81. Maka 0,81 dilakukan pembulatan ke atas, maka menghasilkan nilai dengan 1. Nah, pada pembahasan yang ke C yaitu median data kelompok, di mana rumus dengan median yaitu TB ditambah dengan N per 2 ditambah dengan Fs dikali dengan K dibagi dengan Fm. Nah, di mana TB bernilai dengan 7,95 ditambah dengan N per 2 10 ditambah 8 per 8 dikali dengan 1, maka sama dengan 7,95 ditambah dengan 0,25 sama dengan 8,2. Nah, maka pada tabel frekuensi data ke-1 batas kelasnya yaitu 5,0 sampai dengan 5,9 dengan frekuensi 1 dan frekuensi kumulatif yaitu 1. Kemudian yang kedua, data kedua dengan batas kelas 6,0 sampai dengan 6,9 dengan frekuensi 3. Kemudian frekuensi kumulatif 4 dan data ketiga batas kelas 7,0 sampai dengan 7,9 dan dengan frekuensi 4. Frekuensi kumulatif 8, data keempat 8, batas kelasnya 8,0 sampai dengan 8,9 dan frekuensi 8 dan frekuensi kumulatif yaitu 16. Dan data kelima dengan batas kelas 9,0 sampai dengan 9,9 dengan frekuensi 0 dan frekuensi kumulatif yaitu 16. Data ke-6 batas kelas itu 10 kurang 10,0 sampai dengan 10,9 dengan frekuensi 4 dan frekuensi kumulatif yaitu 20. Yang kemudian pada soal keempat, statistik merupakan dengan jawaban statistik merupakan ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Nah, pada soal yang kelima, nilai IPK mahasiswa ITDL menyebar normal dengan standar deviasi 0,40. ITDL ingin mengetahui rata-rata IPK mahasiswanya dengan mengambil sampel sebanyak 64 mahasiswa. Dari sampel tersebut diperoleh rata-rata IPK 0,3. IPK adalah 3. Tentukan batas atas selang kepercayaan 95%. Rata-rata IPK mahasiswa ITDL dengan dilakukan pemilihan dengan A 2,9, B 2,5,
C 2,7, D 3,0, E 3,1. Maka dilakukan penyelesaian dengan diketahui dengan standar deviasi yaitu 0,40, nilai nilai sampel sama dengan 64, X bar sama dengan 3, rata-rata itu 3, dengan alfa sama dengan 100 dikuras 5% sama dengan 5%, 5% itu 0,05. Dan kemudian ditanya yaitu batas atas selang kepercayaan dari 95%. Maka X bar dikurang dengan T alfa per 2 S per akar N dibagi dengan kurang dari mu kurang dari X bar ditambah dengan T alfa per 2 S per akar N, di mana nilai dari X barnya itu 3 dan T 0,05 per 2 dikali dengan 0,40 dengan nilai S yaitu dan per akar 64. Kurang dari mu kurang dari 3 ditambah dengan T 0,05 per 2 dikali dengan 0,40 sama dengan per akar 64. Maka dilakukan penjumlahan dengan 3 dikurang T 0,025, di mana 0,05 per 2 itu merupakan 0,025. Dan hasil dari 0,40 per 8 kurang dari mu kurang dari 3 ditambah T 0,025 dikali 0,40 per 8 sama dengan 3 dikurang dari hasil dari perkalian T 0,025 dikali dengan 0,40 per 8 yaitu 0,13882 kurang dari mu kurang dari 3 ditambah 0,13882 sama dengan 2,86118 kurang dari mu kurang dari 3,1338882. Nah, karena batas atas angka kepercayaan 90% yang di atas yang ditanya, maka jawabannya itu 3,1. Dengan batas atas 3,1 dan batas bawah yaitu 2,8. Lanjut pada soal yang ke-6, Bono melakukan trading sebanyak 6 kali. Berdasarkan pengamatan selama ini, peluang harga saham naik adalah 0,1. Tentukan peluang harga saham naik sebanyak 3 kali selama arbi trading. Maka lakukan pilihan yang A 0,004, B 0,006, C 0,005, D 0,007, E 0,009. Dengan melakukan penyelesaian, diketahui N sama dengan 6, P sama dengan 0,1, X sama dengan 3, Q sama dengan 0,9. Merupakan penyelesaian melakukan distribusi binominal. Nah, yang dimana nilai peluang acak X dari N ulangan dengan peluang sukses sebesar P, maka N sama dengan NX, P pangkat X, Q dipangkat dengan N kurang X. Nah, sama dengan nilai dari N yaitu 6 dan X yaitu 3, kemudian P 0,1 dipangkatkan dengan 3
yaitu nilai X 3, dan 0,9 yaitu nilai N dikurang dengan X, maka dipangkatkan dengan 6 dikurang X. Nah, maka 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan 0,1 pangkat 3 dikali dengan 0,9 pangkat 3. Nah, 6 dikali 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 faktorial per 3 kali 2 dikali dengan 1 dikali dengan 3 faktorial. Nah, karena 3 faktorial dimatikan dengan 3 faktorial, maka 0, dikali dengan 0,01 dikali dengan 0,729. Kemudian 20 dikali dengan 0,001 dikali dengan 0,729 sama dengan 0,007. Nah, pada soal yang ketujuh, sebuah password terdiri dari kombinasi angka 0 sampai 9. Baiknya password terdiri dari 6 karakter dan angka tidak boleh berulang adalah dengan melakukan pilihan A 3000, pilihan B 6999, dan C 3.628.800, yang D 151.200, yang E 120.000. Maka kami melakukan penyelesaian dengan PNR sama dengan 10 faktorial di per 10 kurang 6 faktorial, maka 10 dikali dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 6 kurang 10 merupakan 4 faktorial. Maka kan hasil 151.200. Pada soal yang ke-8, Duktek memesan 5 laptop, namun 2 diantaranya rusak. Bila mahasiswa meminjam 3 laptop dari Duktek, tentukan peluang mahasiswa mendapatkan sebuah laptop yang rusak. Dilakukan pemilihan A 0,4, B 0,6, C 0,3, D 0,5, D 0,6. Maka dilakukan dengan penyelesaian distribusi hipergeometrik dengan H, yaitu X, N besar, N kecil, dan K. Maka X dikali dengan N kurang K, N besar kurang K, dan N kecil kurang X per N besar dan N kecil. Kemudian N besar dan N kecil. Kemudian H di nilai X di sini 1, nilai N itu 5, N kecil itu 3, dan K sama dengan 2. Maka sama dengan nilai K yang K dan X yaitu 3 dan 1 dengan N kurang K itu 5 kurang 1, dan N dikurang sama dengan kurang dengan X yaitu 2 kurang 1, dan N besar dan N kecil itu 5 dan 3. Kemudian C 31 dikali dengan C 31, maka C per C 5 dan 3. Kemudian 3 faktorial dikurang per 1 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial per 1 dikali 2 faktorial menghasilkan 5 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Maka 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial. Nah, kedua faktorial per 2 faktorial yang dimatikan sama-sama dapat dimatikan, dan dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dapat dimatikan per 2 faktorial. Maka 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dimatikan dengan 2 kali 1 dikali 3 faktorial di bawah sama dengan 9 per 10, maka menghasilkan 0,9. Nah, kemudian pada soal yang ke-9,
Nilai IPK mahasiswa Etidel menyebar normal dengan rata-rata 2,75 dan standar deviasi yaitu 0,40. Tentukan peluang IPK seorang mahasiswa Etidel antara 3,01 sampai 3,99. Dengan pilihan A 0,9987, B 0,7442, C 0,2545, D 0,2578, E 0,2565. Dengan melakukan penyelesaian, X bar sama dengan mu sama dengan 2,75 dan kemudian standar deviasi kuadrat yaitu 0,40 dan ditanyakan dengan peluang 3,01 kurang dari X kurang dari 3,99. Nah, dengan jawaban Z1 yaitu X1 dikurang dengan mu per standar deviasi kuadrat sama dengan 3,01, di mana nilai X1 itu 3,01 dikurang dengan 2,75 per 0,40 pangkat kuadrat dan 0,26 sama dengan 0,26 per 0,40 sama dengan 0,65, maka hasilnya 0,7422. Nah, pada Z yang kedua yaitu X2 dikurang dengan mu, X2 dikurang dengan mu per standar deviasi kuadrat sama dengan 3,99 dikurang dengan 2,75 per 0,40 sama dengan 1,24 per 0,40 sama dengan 3,1. Maka sama dengan 0,9987. Nah, peluang dari 3,01 kurang dari X kurang dari 3,099 sama dengan Z2 dikurang dengan Z1 dengan nilai dari Z2 yaitu 0,9987 dan nilai dari Z1 yaitu 0,7422. Maka hasilnya 0,2565. Nah, pada soal yang ke-10, Bono melakukan trading sebanyak 12 kali dalam seminggu. Satu minggu yang dimaksud adalah 6 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Jika keuntungan setiap harga saham naik adalah $1, apakah untung yang diharapkan atau rataan keuntungan arbis selama 2 hari trading? Dengan melakukan penyelesaian, A $6, B $5, C $4, D $1, E $2. Maka dilakukan penyelesaian dengan diketahui banyaknya nilai N yaitu 12 dengan keuntung $1. P sama dengan 2 per 6. P itu merupakan peluang yaitu 2 dan 6. Peluang 2 per 6. Maka diketahui X bar rata-rata keuntungannya yaitu mu sama dengan N dikali P dengan nilai N yaitu 12 dan nilai dari P yaitu 2 per 6. Dapat melakukan pembagian dengan 12 dibagi dengan 6. Maka hasilnya itu $4. Maka keuntungan yang Arbi peroleh yaitu 4. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.